sama Abdi. Cuman Abdi tuh ternyata hari ini ada les TOEFL. Jadi tutornya akan dibagi dua. Yang sama Abdi aku belum tahu kapan, tapi hari ini tuh cuman ngebahas sama aku tuh naik quiz sama Bode, dan mungkin ada soal gain margin, vice margin, sama sedikit menyentuh lead and lag kompensator. Tapi lead and lag kompensator itu nanti dibahas lebih dalam sama Abdi. Eh, aku nggak bahas materi ya, karena harapannya materi itu udah dipelajarin sendiri, apalagi kan udah kuis. Terus aku ngebahas soalnya yang udah aku tutorin waktu mau kuis kelasnya Payul. Itu kayak nggak perlu aku bahas lagi karena waktu itu kan tutornya di record. Jadi nanti tonton record itu aja. Nah, ini aku udah ngerjain beberapa soal. Em, yang aku mau bahas pertama itu tapi soal kuis 4 dulu. Nomor 2 sama nomor 3 soal kuis kelasnya Payul karena menurut aku cukup menantang. Aku langsung mulai bahas soalnya aja ya. Ini soal pertamanya. Soal nomor 2, sorry. Soalnya, a control system with negative feedback is known to have the following open loop transfer function. Ini bentuknya. Terus yang pertama ditanya using the Nyquist method, analyze the stability of the system if K sama dengan 27. Nah, kalau pakai Nyquist, stability itu kan dilihatnya dari dia itu waktu di sumbu negatif itu, dia itu em, lebih dari satu nggak, lebih dari angka satu, negatif satu nggak gitu. Karena kalau dia melebihi negatif satu di sumbu negatif, itu tandanya dia enggak stabil. Contohnya kayak misal nih contoh ya, contoh yang gambar yang enggak stabil tuh, misal ini plane-nya, bentar, aku tuh udah unmute kan ya? Oh, udah. Misal ini plane-nya, terus kalian nemu nih dia naik bisnya bentuknya gini misal. Dia ke sini, terus dia gini, terus dia gini, set. Dia ke arah infinite. Nah, ini tuh nggak stabil. Karena berarti dia nggak memotong sebelum angka minus satu gitu. Karena kalau stabil tuh antara dia gini, atau dia gini, berkali-kali. Pokoknya nggak apa-apa mau sampai bentuknya kayak obat nyamuk gini juga nggak apa-apa, asal ininya tuh nggak kena gitu. Jadi itu syarat kestabilan Nyquist. Nah, jadi pertama-tama caranya udah pasti kita harus gambar Nyquist dulu. Nah, untuk tak gambar Nyquist kita itu cuman butuh dua, yaitu magnitude sama phase. Kita nggak butuh magnitude dalam dB. Jadi nggak usah dicari. Terus dari sistem ini kita bikin dulu fungsi magnitude-nya sama fungsi fasanya. Kan yang ini magnitude nih, yang ini fasa kan. Nah, cara ngejabarinnya kalau kayak gini ikutin aja bentuknya. Sebenarnya nggak perlu dijabarin kayak gini sih, langsung masukin aja kan. S itu sama dengan J omega kan. Nah, ini kita substitusi ke S, jadinya fungsi magnitudenya kan gini, 27 per akar omega kuadrat plus 3 kuadrat pangkat 3 dikali akar omega kuadrat plus 1 kuadrat. Ingat ya, BTW, kalau nyari magnitude itu kan sebenarnya nanti bawahnya tuh gini ya. Ini kan kayak tanda mutlak gitu kan, atau magnitude. Nah, magnitude itu dicarinya dengan akar B kuadrat ditambah A kuadrat, dengan B itu adalah em, bagian imajiner atau real, bagian real, ini bagian imajiner. Tadi aku tulis magnitude. Bagian imajiner. Nah, jadi kalau misalnya dari magnitude ini ke sini, itu kan berarti realnya itu kan 3. Berarti 3 kuadrat sama imajiner itu omega kan, berarti omega kuadrat gitu aja. Nah, terus kalau untuk fasa itu kan dia sebenarnya tuh eh fasa zero, fasa zeros, fasa zeros dikurang fasa poles kan. Nah, jadi itu kenapa kalau dia poles itu tuh dia selalu letaknya di bawah, selalu minus gitu. Makanya di sini ada minus. Ini ada minus, ini ada minus.
Kalau misalnya dia ada zeros di atasnya, nanti zerosnya itu positif. Dan rumus magnitud itu seperti yang udah kita ketahui, arctan atau tan min 1 sama aja dari B per A. Dengan B itu imajiner. BTW ini kebalik ternyata. Sorry. Dengan B itu imajiner dan A itu real. Itu. Jadilah dapet nih rumus magnitudnya ini sama rumus fasanya ini. Terus kita tinggal cari em, angka-angkanya gitu. Kalian udah dapet nggak video tutorial kalkulator? Semoga udah dapet ya. Kalau nggak, PC aku aja. Kalau belum dapet, mungkin nanti aku bikinin ulang abis aku tutor ini. Karena aku share di salah satu PC kalian, ntar tolong disebarin. Nah, udah gitu, masukin aja angka-angka yang kalian pilih ini ke rumus yang ini dengan kalkulator. Atau kalau misalnya kalian lupa cara pakai kalkulatornya di tengah-tengah ujian ya, mau nggak mau masukin ini ke sini gitu, manual. Cuma itu mungkin makan waktu lebih lama. Nah, terus ini juga nih aku mau ngasih tips untuk milih omega, milih frekuensi. Nah, kalian milih frekuensinya tuh sebenarnya nggak apa-apa kayak 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, 1, terus nanti 10, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 gitu misalnya. Itu nggak apa-apa banget. Cuman kadang-kadang tuh di gap antara frekuensi, kan kita kan berarti milihnya tuh per dekade terus kan, 10 pangkat min 1, terus 10 pangkat 0, terus 10 pangkat 1, itu kan terlalu loncat tuh terlalu jauh-jauh. Nah, kalian tuh perhatiin nih, kayak ada angka apa sih di persamaannya? Contoh, ini kan ada angka 3 di bawah. Berarti kan bisa jadi dia ada sepertaunya itu kan sepertiga gitu kan. Atau taunya sama dengan sepertiga gitu lah. Pokoknya ada angka 3 lah intinya. Nah, kalian coba aja masukin waktu di gap antara 1 sama 10, selipin nih yang ketiga 1 untuk ngecek gapnya. Karena kan kalau misalnya kalian lihat nih, gap sudutnya dari 1 ke 10 itu kan jauh banget nih fasanya. Dia dari minus 100 langsung loncat ke minus 305 gitu kan. Nah, ini itu pasti ada something in between-nya gitu loh. Jadi kalian coba aja entah masukin 3 atau masukin sepertiga mungkin. Terserah, yang penting ada, jangan terlalu kosong gitu di gap yang angkanya itu ada di persamaan gitu. Saran dari aku begitu. Terus udah masukin ini dapat dari kalkulator, tinggal digambar. Nah, kalau misalnya gambar, kan mungkin kadang-kadang membingungkan ketika kita nggak dapet sudut yang benar-benar pas gitu. Misal di sudut ini. Ini kan harusnya sudutnya 0 derajat banget kan. Nah, tapi kita punyanya minus 1. Nggak apa-apa guys. Itu kita, namanya engineer itu harus jago meng, apa namanya, asumsi. Jadi ini asumsiin aja nih kayak nolnya gitu. Nah, dia nolnya berarti dia kurang lebih 1 kan besarnya. Nah, berarti magnitudo satunya di sini 0 derajat dengan magnitude 1, salah, berarti kan dia gini, ini salah, ini magnitudenya 1 dengan sudut 0 derajat gitu kan. Terus cari lagi di sudut 90, di sudut 90 itu kurang lebih lah dia, nih kan kurang lebih kan dia di sini kan. Tapi kalau kalian penasaran antara ini dua, kalian bikin aja sepertiga. Sepertiga itu kan lebih kecil dari 1 kan. Diselipin di sini sepertiga kalau kalian kepo gitu. Boleh-boleh aja. Nah, ini kan aku ancang-ancangnya dari sini nih. Ini minus 100 kan. Ya kurang lebih berarti dia 0,6 atau di 90 tuh 0,5 something lah ya. Nah, dia ada di sini nih. Jadi di sini besarnya 0, kurang lebih 0,5-an, sudutnya 90 derajat gitu di sini. Terus di sumbu 270 itu dia em, apa namanya? Gak perlu dilihat lagi. Yang penting kita lihat apa? Saat dia di ini kan sumbu 270 nih, ya kan? Ini anggap aja 180, berarti dia 0,11 kan? Atau 0,12 lah kurang lebih. Berarti kan 180 dia di 0,1 something. Terus di 270 itu dia itu besarnya udah 10 pangkat minus 3. Berarti kan dia udah pasti menggulung gini kan. Set. Nah, di sini itu tuh dia 0, something kan. Sementara min 1 tuh di sini. Ya kan? Berarti dia udah pasti stabil gitu. Karena dia tidak melewati min 1 di bidang negatif. Di sisi, di apa ya namanya? left left plane kalau nggak salah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya. Berarti yang masih stabil gitu. Itu udah menjawab soal yang A.
Terus soal B, dia nanya determine the value of K at which the closed loop system is stable. Sebenarnya untuk mencari ini, itu tuh caranya banyak. Kalian bisa cari, bisa kalian kalau rajin, ini caranya ada banyak. Bisa dari root locus, bisa dari root, atau mungkin bisa kalian cari determinan. Ini tapi jarang banget dibahas yang determinan ini. Nah, aku paling suka pakai cara root Hurwitz karena itu kayak tinggal masukin angka aja kan, nggak yang ribet-ribet banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai cara lain nggak apa-apa. Tapi aku cuma di sini ngebahasnya yang make metode root criterion gitu. Nah, tapi yang perlu kalian teliti di soal ini tuh kita dapatnya following open loop kan. Jadi ini kan masih fungsi open loop. Sementara kita itu butuhnya closed loop kalau mau bikin root Hurwitz karena kan kita butuh yang namanya persamaan karakteristik kan. Kalau root Hurwitz tuh. Nah, makanya kita bikin closed loop-nya di mana closed loop itu kan 1 + KG sama dengan 0 gitu kan. Ini persamaan untuk karakteristik kan. Karakteristik tuh 1 + KG sama dengan 0. Ini persamaan karakteristik. Nah, kalian masukin aja ke persamaannya. Berarti kan hmm, kalau dia unity feedback kan jadinya kayak gini kan. Dia jadinya G/1 + GH. Ini aku pakai feedback sih, tapi sebenarnya bisa langsung pakai ini. Nah, terus diturunin, 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 dapatlah ini sebagai persamaan karakteristiknya ya kan? Kan persamaan karakteristik itu kan penyebutnya dari persamaan closed loop gitu. Dapat nih persamaannya. Nah, memang dia agak-agak ribet sih karena dia pangkat 4. Cuma nggak apa-apa, kita masukin aja ke root criterion. Langsung bikin di sini S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1 dan seterusnya. Terus ini diisi sesuai dengan kalau S pangkat 4 berarti dimulai dari yang suku pertama, suku ketiga, sama suku ke 5. Ya kan? 1, 3, 5. Terus ini pasangannya 2 sama 4. Gitu kan. Baru nanti di S2-nya kita isi yakni ini dikali ini, dikurangi ini dikali ini, dibagi ini gitu kan. Jadilah ini. Dapat nih 30,6. Ini aman kan? Karena syaratnya kan kolom pertama ini itu harus lebih besar daripada 0 ya kan. Jadi berarti ini udah aman. Oke. Terus yang di sini itu kan berarti ini dikali ini dikurangin ini dikali ini which is ini tuh 0 jadinya 0 dibagi ini. Dapatlah ini gitu kan. Terus lanjut lagi ke yang S pangkat 1. Ini itu berarti kan ini dikali ini, terus dikurangin ini dikali ini, terus dibagi ini, gitu kan? Dapatlah ini. Ini syaratnya harus lebih besar daripada 0, karena ada K-nya, karena ada variabel K-nya. Dapatlah seperti ini, itu menjadi range pertama, di mana K itu harus lebih kecil daripada 138,24. Ini jujur angkanya jelek banget, bejir. Terus yang S pangkat 0 itu langsung masukin suku terakhir aja. 27 + K, lebih syaratnya apa? Dia harus besar daripada 0, berarti K lebih besar daripada 27. Berarti dengan mudahnya kita bisa kayak menyatukan ini sama ini, dapatlah range K-nya itu di sini. Itu menjawab soal yang B gitu. Berarti kan stabilnya ketika K-nya dalam rentang ini gitu. Sekian untuk soal nomor 2. Apakah ada yang mau ditanya? Kayaknya enggak ya, karena kayaknya masih pada di kampus. Oh, Oh, ada yang mau Kak nanya? mau nanya Kak. Boleh, boleh. Tadi aku agak ketinggalan Kak. Tadi yang di bidang negatif maka stabil tuh maksudnya gimana ya? Iya, jadi kan Ruth Hurwitz itu, Ruth Hurwitz, Nyquist itu kan dia, kita kan bikin grafik magnitudo terhadap fasa kan dari eh, persamaan em, sistem kita kan. Nah, kalau misalnya apa namanya, dia kan ini kan ada namanya kalau ini kan dia kan di complex plane kan namanya. Ini kan eh dia bukan kalau apa namanya kalau naik kuis itu kan dia di plane-nya fasa kan sudut kan dimana ini tuh sudut 0 derajat ini itu sudut 90 -90 derajat
Ini itu sudut minus 180 derajat, sama ini itu minus 270 derajat gitu kan. Nah, syaratnya Nyquist stabil itu dia itu tidak boleh memotong minus satu, magnitudenya tuh nggak boleh lebih dari minus satu di sumbu minus 180 derajat. Contohnya, aku gambar contohnya lah ulang ya. Misal ini plane-nya gitu. Ini sumbunya gitu kan, ke atas sama ke sini. Nah, misalkan dia ternyata nih, abis kalian hitung nih, make tabel ini, setelah kalian hitung, pakai entah kalkulator atau entah manual, setelah dia ngelewatin sumbu 90 derajat nih misalnya, dia tuh angkanya nggak motong-motong lagi. Jadi kayak dia tuh sudut di sininya itu nggak kena-kena, nggak membesar gitu. Misal dari minus 100, dari minus 100 dia itu ke sini nih, misal gini. Sorry, aneh. Contoh dia kayak set, terus dia tuh motongnya itu ternyata waktu waktu kena di minus 100 nih misalnya, jangan, di minus 200 nih misalnya, ini kalian dapatnya nggak 0,1 tapi misal dapatnya 3 misalnya gitu magnitudenya ya. Berarti kan kalau ini angka minus 1, berarti kan 3 tuh di sini kan, minus 3 sorry. Berarti kan dia gini kan jadinya, misalnya nih 1 nih, terus dia gini, set gitu kan. Terus ntar dia entah entah ke atas atau dia entah membesar ke bawah gitu kan. Nah itu tuh tandanya nggak stabil gitu. Karena dia tuh nggak boleh, dia tuh pokoknya harus harus mengecil gitu. Dia nggak bisa kayak membesar ke arah mana gitu, nggak boleh gitu. Kalau syaratnya Nyquist gitu. Apakah bisa dipahami? Oke, aman, Kak. Oke, oke. Yang root Hurwitz bisa lah ya. Ini udah sering banget soal root Hurwitz itu udah sering banget banget. Lanjut ke problem 3. Nah ini kemarin ada yang ngomong ke aku soal nomor 3 tuh susah. Nah soal nomor 3 itu sebenarnya dia tuh ribet aja, bukan susah sih, kayak apa ya? Dia tuh menggabungkan materi UTS kalian sama materi UAS. Nah ini juga yang mau aku ingetin untuk matkul yang ada payulnya, itu pasti materi UTS itu masuk lagi ke materi UAS. Walaupun nggak semuanya. Contohnya kayak kalian kemarin UTS ada materi tentang ini kan. Ada nggak sih materi tentang damping factor, terus apa namanya settling time, itu kan ada tuh di PID itu waktu UTS ya kan. Nah, itu kemungkinan besar bisa jadi muncul di UAS gitu. Jadi diingat-ingat aja. Nah, kalau soal nomor 3 ini, itu kan dia a control system with open transfer function in the form of ini kan, K bagi S, K per S, S plus 5. Ya kan? Ini kan dia kita tahu nih polesnya dia tuh ada 0 sama minus 5 gitu kan. Kalau kalian gambar root locusnya kan berarti ada di 0 sama di minus 5 gitu. Nah, tapi dia bilang kalau si fungsi ini itu tuh needs to be improved so that it provides a damping factor zeta from its dominant root equal to 0.5 and a settling time of 1 second for a 2% criterion. Berarti dia itu mau nge-improve si sistem yang masih open loop ini jadi sebuah sistem lain, gimana caranya biar damping faktornya dia itu sama dengan 0,5 dan TS-nya untuk TS 2% itu tuh dia di 1 second gitu. Nah, ini kenapa dan fungsi ini itu udah pasti nggak memenuhi, makanya butuh diimprove. Tahu dari mana nggak memenuhi? Kita kan berarti bisa bikin kayak gini ya, S kuadrat plus 5S gitu kan. Kalau kalian ingat persamaan itu, persamaan eh, dasarnya itu kan S kuadrat ditambah 2 zeta WNS ditambah WN kuadrat kan. Ini udah pasti nggak memenuhi karena bentuknya aja dia nggak, WN-nya aja 0. Ya kan? Pasti dia udah nggak mungkin memenuhi kriteria yang diminta. That's why kita harus memberikan suatu kompensator gitu untuk mengimprove si fungsi ini. Nah, kita bahas dulu soal A. Soal A itu using the root locus diagram, determine the position of the zero compensator if the pole is placed far to the left of the imaginary axis, namely at minus 20. Ini artinya kita tuh disuruh bikin kompensator, tapi
Oh, by the way, di sini dia ngomong, for this purpose, a lead compensator connected in series will be used. Nah, aku kan waktu itu mungkin anak-anak kelas aku, kelas Payul itu udah pernah aku kasih tau ini, kalau kita disuruh ngerubah sifat damping, sifat frekuensi natural, kita disuruh ngerubah pole, kan kalau dari sini kita kan bisa ngelihat bahwa maunya dia itu ngerubah pole kan, karena pole-nya dia itu tidak memenuhi syarat persamaan ini sehingga memenuhi zeta sama dengan 0,5 dan settling time 1 second gitu kan. Nah, berarti kan itu logikanya kita harus mengubah apa? Mengubah poles kan. Kalau kita diminta mengubah poles itu udah pasti banget menggunakan lead kompensator. Makanya di sini dia bilang for this purpose a lead compensator connected in series will be used. Di sini kita udah dikasih tahu nih kalau kita bakal disuruh ngedesain lead kompensator. Nah, tapi baiknya soal ini adalah kita itu udah dikasih tahu posisi pole barunya, pole tambahannya, pole kompensator. Jadi kita nggak perlu mikirin variasi sudut. Itu nanti kita bahas. Tapi di sini intinya dia udah bilang bahwa P kompensatornya itu di -20, kita tinggal cari zero kompensatornya tuh mau ditaruh di mana gitu. Nah, step pertama dari soal ini, kita harus tahu dulu dia itu mau polnya berapa sih sebenarnya. Caranya gimana? Kita 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 bikin dulu nih persamaan fungsi transfer yang baru yang memenuhi ini nih bawahnya. Atasnya bodo amatin aja. Ini X aja tulis. Yang penting bawahnya nih persamaan karakteristik yang bawahnya ini kita harus tahu berapa menggunakan syarat-syarat yang udah soal ini berikan. Yang pertama Z-nya 0,5. Oke, itu udah masuk nih ke sini. Itu udah conteng gitu. Terus kita butuh apa? Kita butuh omega n kan. Omega n bisa kita dapat dari mana? Kita bisa dapat omega n dari settling time 2%. Di mana settling time 2% itu rumusnya adalah 4 per omega n zeta gitu. Zeta-nya kan udah dapet nih 0,5, tinggal masukin ke sini. Sama dengan 1, kan syaratnya dia maunya 1 nih, 1 second. Dapatlah pindah-pindah ruas segala macam matematis bla 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 dapatlah omega n-nya 8. Ini sebenarnya ada satuannya rad per second gitu. Nah, terus kita masukin deh omega n dan zeta ini ke persamaan karakteristik sih sebenarnya yang baru. Berarti kan S kuadrat plus 2 zeta omega n S plus omega n kuadrat. Bentar aku. Nah, nah, terus dapat nih persamaannya bawahnya itu S kuadrat plus 8S plus 64. Nah, baru deh dari sini kita faktorisasi untuk mencari pol barunya. Faktorisasinya pakai rumus ABC aja atau nggak pakai kalkulator kan nanti ujian bisa pakai kalkulator biar cepat. Dapat nih polsnya dia di -4 plus 4 akar 3i dan di -4 minus 4 akar 3i gitu kan dapat nih kedua pol barunya yang dia pengen. Nah, sementara pol kita itu yang kita punya S-nya 0 sama S-nya -5. Berarti kan root locusnya harus kita geser, harus kita peotin sampai mengenai si desired pole kan. Nah, untuk mengetahui itu kita gambar dulu root locusnya. Sebenarnya nggak usah yang root locus lengkap-lengkap banget sih. Yang penting tahu aja gitu di mana sih letak apa sih kayak state root locusnya yang sekarang kita punya tuh gimana sih gitu. Kita masukin dulu nih pole sama zerosnya, which is dia nggak punya zeros. Dia cuma punya pole. Pole-nya ada di sini, ini di 0 sama di sini, ini -5 gitu kan. Kita gambar juga si desired pole atau pole yang diminta di soal itu yang which is adalah kedua ini. Kita gambar juga nih, ini ada S1 sama S2 di sini, dia simetris. Nah, terus kita masukin syarat sudut. Apa syarat sudut? Syarat sudut adalah total fasa zeros dikurang total fasanya poles itu harus equal to -180 derajat. Nah, tapi ini mungkin agak membingungkan karena Kak ini ada dua nih desired poles-nya. Jaraknya dari dua-duanya atau dari mana? Enggak, karena sifatnya ini simetris, ya kan? Jadi kalian cuman perlu apa ya, observe atau kalian cuman perlu obtain apa sih obtain tuh? Kalian perlu mendapatkan atau mencari tahu sudut dari salah satu aja. Misal ini, yang atas. Kita pakai yang atas ya. Yang bawah nih kita biarin aja dulu gitu. Nah, BTW yang aku bilang simetris ini hanya berlaku jika
yang ada dua kembar itu si ininya si desired pole-nya. Karena kalau yang kembar itu bukan kembar sih, kalau yang simetris itu si apa namanya si polesnya yang kembar yang emang udah dari soalnya emang dia ada dua. Nah ini harus satu-satu nih kita kita figure out jarak dia ke sini sama jarak ini ke sini. Tapi tetap aja kalau yang ada dua itu akar-akar desired pole itu pakai salah satu aja. Balik lagi ke soal ini ya. Nanti semakin dijelasin mungkin insya Allah makin ngerti. Jadi ini nggak usah kita lihat dulu, kita observe dari yang atas saja. Tapi terserah mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sekaligus dua. Itu ya intinya jangan dua-duanya dicari sudutnya karena nanti salah. Nah, kan totalnya minus 180. Berarti kita harus tahu dong sudut yang ada sekarang itu berapa gitu kan. Kita kan nggak punya nih zeros. Sementara poles itu ada tiga. Kenapa ada tiga? Ada dua poles yang tiga poles yang udah ada itu yang pertama itu poles dari soal yang sama dengan nol. Ada dua, satu lagi pole sama dengan minus 5, satu lagi pole kompensator yang soalnya sudah dengan baik hati memberikan kita, yaitu minus 20. Nah, berarti kita tinggal gambar nih, ada dua pole dan satu pole kompensator yang udah kita punya. Berarti kan ini pole sama di sini nih, minus 20 di sini untuk kompensator gitu kan. Nah, kita cari nih masing-masing sudutnya dia dari si titik pole-pole-pole ini ke desired pole yang di atas ini, itu tuh berapa sih sudutnya gitu. Nah, pertama-tama kita coba dulu yang paling dekat nih, si 0,0. Berarti titik 0 kan dari sini nih, dia kan dari sini ke atas gitu kan. Ini kan titik 0, ini desired pole, berarti kan jaraknya gini kan. Nah, sudutnya itu kalian harus puterin dari sisi sumbu X positif, positif gitu. Jangan kalian ambil misalnya misal ini 0, ini desired pole, ambil sudut yang sini. Bukan sudut yang itu. Sudutnya itu dari sumbu X positif bergeraknya ke sono gitu. Jadi kalau misalnya ini begini kan dia, berarti ambil sudutnya itu dari sini ke situ. Dari nol, dari ini kan dia nol nih polnya. Dari nol ke sumbu tersebut gitu. Berarti kan kita tinggal make kemampuan kita untuk apa namanya kayak apa sih? Eh apa sih namanya? Matematis apa sih nih? Sudut-sudut gitu trigonometri, trigonometri. Misal P1 ya, P1 aku ambil yang ini. Itu P1 gini. Berarti panjangnya, panjang alasnya segitiga kita itu kan dari sini kan. Segini kan. Dari titik ini kan. Ini kan titiknya itu, titik ini itu adalah ini minus 4 plus 4 akar 3i gitu kan. Nah, berarti kan alasnya itu kan dia panjangnya dari si titik pol satu kita, which is titik ini, itu kan panjang ke titik dia 4 kan. Nih 4. Udah gambar 4. Terus tingginya kita juga tahu dong, tingginya itu adalah segini, which is 4 akar 3. Nah, kita kan butuh tahu apa? Kita butuh tahu jarak dari sumbu X ini ke sini kan. Kita butuh tahu X gitu kan. Nah, kita punyanya segitiga ini. Ya udah, make manipulasi trigonometri aja. Berarti kan ini itu adalah 180 dikurang alfa kan. Kalau ini aku misalin alfa. Di mana alfa itu bisa kita dapatkan dengan tan min satu dari, jangan tan deh. Kan ini sin. Sin itu kan sin demi. Depan, salah. Depan per miring gitu kan. Berarti sin alfa itu sama dengan depan per miring per 8. Di mana ini itu ternyata adalah akar setengah akar 3 kalau kita coret kita sederhanain. Dan berarti kan tinggal sin arkus sin dari setengah akar 3 kan. Berarti dapatlah sudutnya 60 ya kan. Berarti alfa itu 60. Yang 60 itu alfa. Terus baru si sudut P1 kita itu 180 derajat dikurang 60. Dapatlah 120 derajat. Dapat nih satu. Simpen. Angka ini simpen nih 120. Lanjut lagi ke P2. Di mana P2 itu letaknya di minus 5. Berarti kan dia
misalkan ini minus, titik ini adalah minus 5 dan titik ini adalah minus 4 gitu kan. Berarti panjang alasnya satu kan, dengan tingginya masih sama, 4 akar 3. Ya kan? Barulah kalian carinya itu dari sini ke sini kan. Karena kan dia letaknya di kirinya si desired pole kan. Berarti bergeraknya dari sumbu X ini ke sana, positif bergeraknya kan. Dapatlah, ini kan alfa nih. Sisi miringnya 7, sebenarnya nggak perlu dicari sih. Berarti kan sin demi, perlu terjadi ternyata, mohon maaf lahir dan batin. Sin demi, berarti kan sin alfa sama dengan 4 akar 3 per 7. Dapatlah alfanya itu 82 derajat. Dari mana 82? Itu dari sin min 1 ini. Tinggal di reverse saja. Dapatlah berarti P2-nya itu 82 derajat. Ya kan? Dan nih dapat nih. Satu, dua dapat. Nah, kita udah punya nih satu kompensator. Berarti kan kita nanti kompensator kita bentuknya akan gini. GCS sama dengan gain kompensator S plus 0 yang kita harus cari ZC-nya berapa sama S plus 20 kan. Karena kan dia 20 ini udah dikasih tahu dari soal kalau pol kompensatornya tuh salah satunya 20. Nah, kita perlu cari sudutnya nih untuk mencari pemenuhan dari syarat apa nih, syarat sudut ini. Berarti kan dia pol itu kan letaknya di sini, minus 20 kan agak di kiri banget ya. Berarti kalau ini minus 20, ini itu minus 4, berarti kan dia panjangnya 16. Tingginya masih sama, 4 akar 3. Sisi miringnya itu pakai trigonometri, dapatlah 4 akar 19. Dapatlah kita sudut alfa dari sin min 1. Di mana alfa itu sama dengan ternyata dia 23 derajat. Nah, baru kita masukin ini, dan ini ke syarat sudut gitu. Di mana total sudut zero, karena kita nggak punya zero, berarti total sudut zero kita 0 derajat. Kurang. Kenapa kurang? Karena memang ada minus di sini. Minus 82 derajat, minus 120 derajat, minus 23 derajat. Ternyata sudut kita itu ada minus 225, kelebihan kan, padahal dia butuhnya minus 180. Berarti kita harus memberikan plus 45 derajat ke eh, sistem kita supaya terpenuhi lah dia minus 180 gitu kan logikanya. Dia kurang 45 derajat nih positif. Berarti sudutnya si zero itu harus 45 derajat positif ya kan, supaya memenuhi syarat sudut. Nah, kita tempatin aja asal aja di mana X gitu misal. Taruh. Yang kita tahu apa dari sini, tingginya pasti sama 4 akar 3 karena kita taruhnya di aduh kehapus. Karena kita taruhnya sejajar di sumbu X kan. Berarti dia tingginya sama 4 akar 3, sudutnya kita tahu, berarti kita bisa pakai tan, ya kan? Kenapa kita bisa pakai tan? Karena kita butuh tan 45. Misalnya nih, tan 45. Tan 45 itu adalah berapa tan akan 45? Satu kan? Satu itu, tan itu kan desa, tan, tan, depan, samping. Berarti kan 4 akar 5 per X. Dapatlah X-nya 4 akar 3. Nah, tapi X itu adalah jarak dari Z titik kita ke minus 4 ya, perlu diingat. Berarti BTW ini tuh ternyata 6,92 ya kalau didesimalin. Berarti letak zeros kita yang baru untuk kompensator kita ada di minus 4 dikurang 6,92. Ya kan? Berarti ada di minus 10,92. Inilah zeros baru kita. Dapatlah kompensator kita itu di sini, di mana polnya itu minus 20 seperti yang kata soal, dan zerosnya itu di minus 10,92 gitu. Dapat nih, terus kita cuman butuh apa lagi dari kompensator kita? Kita butuh gain. Kita butuh tahu nih, berapa sih value dari KC kita gitu. Itu kita peroleh dari syarat magnitudo gitu. Syarat magnitudo itu adalah GS dikali KC dikali GCS, magnitudenya itu harus sama dengan 1 gitu. Ini syaratnya. Makanya
Aku tinggal masukin ini kan plan kita nih. Apa plan apa sih? Sistem sistem soal kita tuh ini ya kan. Terus dikali KC, dikali ini itu sama dengan satu gitu. Nah, mau batuk, sabar. Nah, terus kita tinggal masukin nih angka-angka magnitude. Nah, magnitude itu gimana cara nyarinya? Magnitude itu sebenarnya adalah sisi miring. Jadi kita tuh udah tahu magnitude dari tadi. Ya kan? Makanya itu kenapa aku suka banget kalau untuk membangun atau mendesain lead kompensator, aku tuh suka banget pakai metode ini yang make gambar-gambar segitiga di awal ini. Walaupun kesannya kayak makan waktu, cuman untuk mencari KC, kita tuh akan cepet gitu, karena kita tinggal masukin value dari magnitude-magnitude-nya, yakni sisi miring. Satu per, ini magnitude dari S. Magnitude dari S kan, magnitude dari S itu dia itu 8 kan? Nih, ini tadi P1. Sisi miringnya 8, masuk. Das, masuk sini 8. Terus magnitude dari S plus 5. Tadi 7 nih, sisi miringnya 7. Des, masuk lagi 7. KC biarin KC. Terus zeros. Zeros itu sisi miringnya ini 9,79 masuk. Baru yang pol kompensator 4 akar 19 masuk. Sama dengan satu. Udah tinggal manipulasi matematis, pindah ruas sana sini. Dapatlah bahwa KC-nya itu ini kurang lebih ya. Aku kalau nggak salah kemarin nemunya 99, bla 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 gitu. Karena tapi ini aku buletin juga akhirnya dapatnya kayak magical banget, cantik banget 100. Dapatlah gain kompensator kita 100 dengan ini sebagai pole dan salah, ini sebagai zero dan ini sebagai pole. Nah, kalau kalian mau mengerjakan soal, misalnya kalian lagi belajar UAS nih, terus mau tahu jawaban kalian benar atau enggak gitu kan, nggak mungkin nanya ChatGPT 100% kan, walaupun sebenarnya bisa. Aku nyaranin kalian ceknya pakai MATLAB. Aku nih ngecek pakai MATLAB, nah kelihatan nih, jadi awalnya root locusnya bentuknya kayak gini nih, ini 1/S S plus 5. Tadinya root locus itu bentuknya kayak gini. Desired goals kita tuh di sini nih. Nggak kena kan? Sementara root locusnya yang ini. Kita tuh maunya dia itu belok antara antara gini kek atau gimana lah terserah. Terus ternyata setelah aku kasih kompensator ini, berarti kan sekarang sistem kita kan jadi G itu sama dengan yang G. Oh G sih. G kita bilangnya G compensated lah ya. G compensated itu kan jadi sama dengan um, S plus 10,92 ini 100 di depannya, dikali S plus 5, S plus 20 gitu kan. Nah, ketika aku cari gambar root locusnya ini, masukin kodenya ke MATLAB, tuh ternyata dia jadi belok. Dari yang tadinya dia lurus tanda tambah doang gini, dia tuh jadi gini bentuknya. Set. Dengan desired pole-nya terlewati. Gitu. Makanya kalian kalau mau mungkin nanti aku akan kasih kode MATLAB ini. Mungkin kalau rapih, karena aku agak lupa aku taruh di mana. Tapi pokoknya begini, gitu. Kelihatan kan mereka gunanya si lead kompensator ini. Maka ada yang mau ditanya dulu dari soal ini? Nanya di chat juga nggak apa-apa kalau nggak mau open mic. Nggak ada ya. Aman ya. Wait. Oke. Aman ya. Alhamdulillah kalau aman. Mana pensil gue? Bentar guys, pensilku hilang. Oh, nih. Oke, lanjut lagi ke soal C. Soal C ini, nah jujur soal C ini gua pun agak-agak kayak bener nggak ya begini? Maksudnya bukan bener, kayak seribet ini kah gitu. Gua belum menemukan sebenarnya. Gue yakin bahwa cara ini benar, tapi gua tidak yakin apakah ini cara yang paling efisien, efektif, mudah dan hemat waktu gitu untuk kalian lakukan kalau soal seperti ini muncul di ujian gitu. Tapi gue belum kepikiran. Mungkin kalau misalnya ada yang mempunyai ide boleh diajarin teman-temannya. Tapi gue akan memberitahukan cara yang ada di kepala gue dulu. Jadi kan yang soal C itu, dia minta nih, determine the value of K where the system
which is sistemnya itu udah ada kompensatornya, berarti ini dikaliin sama 100 dan kompensator kita is in an underdamped condition. Underdamped condition itu kan berarti sebenarnya zeta-nya itu kurang dari satu kalau nggak salah, apa kurang dari nol, kurang dari satu ya. Pokoknya itulah. Tapi kan kita nggak bisa mecahin mana zeta, mana apanya gitu kan. Ya nggak sih? Bisa sih sebenarnya. Cuman masalahnya, tadinya gue berpikir bisa kita mengerjakannya dengan kayak gini. Kita kan nanti misalnya S pangkat 2 bla 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 S bla 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 gitu kan. Nanti kita bisa misahin nih dari sini kita akarin dapat omega n, nanti masukin ke sini yang 2 zeta WNS itu dapat masukin WN, dapatlah zetanya kita bisa cek apakah di underdam, overdam, critically dam gitu kan. Tapi setelah gue kerjakan, gue baru menyadari bahwa sistem kita itu close loop-nya, kan kita kalau mau lihat apakah sistemnya underdam atau apa, atau kita mau nyari value K kayak root Hurwitz, itu kan kita harus pakai close loop kan. Close loop-nya itu pangkat 3 cuy. Jadi kalau kita pakai yang bentuk dasar, yang kayak gini, itu tuh nggak berlaku karena dia pangkat 3 gitu. Jadi aku menggunakan cara root Hurwitz, lagi-lagi si root Hurwitz ini sampai bosen. Caranya gimana? Caranya pertama-tama, mana ya? Caranya pertama-tama kita determine dulu open loop-nya apa. Open loop-nya kan ini kan, yang udah dikaliin GC dikali GCS, ya kan? Terus kita bikin persamaan karakteristiknya, which is persamaan karakteristiknya adalah 1 ditambah ini sama dengan 0. Dapat nih, ini kan. Terus dapat deh, set, set, dapat turun, kerjain sampai sederhana, dan terpisah. Mana yang orde 3, orde 2, orde 1, orde 0 gitu. Dapat nih persamaan karakteristiknya. Dapat kan? Ini bisa lah kalian pasti. Lanjut ke mau untuk orde 3. Untuk orde 3, BTW ini cemil ya. Kayak correct me if I'm wrong. Tapi sepemahaman aku, orde 3 itu kalau semua akar, misalnya nih kamu punya, kan kalau misalnya ada orde 3 berarti kan dia ada akar S1, ada S2, ada S3 gitu kan. Ada 3 akar kan, ada X1, X2, X3 gitu. Nah, seingat aku kalau misalnya order 2 itu kalau semua akarnya itu real, itu dia overdam. Misal persamaannya itu ternyata S pangkat 3 pas pas dijabarin itu misal S sama dengan min 3, S sama dengan 1, S sama dengan 0,5 misalnya gitu. Nah, ini itu pasti dia overdam. Tapi kalau misalnya dari 3 itu ada sepasang aja akar yang kompleks, pasti dia underdam. Sepasang akar kompleks itu gimana? Jadi misal S1 sama dengan 3, S2 sama dengan, nah S2 tiganya itu biasanya sama dengan misal min 2 plus minus 2I gitu. Nah, kalau dia punya yang kayak gini nih, sepasang gitu, akarnya dia kompleks, walaupun ada yang real, dia tuh pasti underdam gitu. Nah, kita tuh butuh tahu apakah dinilai K sama dengan berapa kah sistem kita itu memiliki akar kompleks gitu. Karena kan ini masih ada variabel K gitu. Aku pakai root Hurwitz. Nah, root Hurwitz-nya tinggal dimasukin dulu seperti biasa. Ini kan pangkat 3, berarti ini suku pertama, ini suku ketiga, terus ini S2, ini suku kedua, sama suku keempat gitu kan. Terus ini dikali 25, dikurang ini dikali 1, dibagi 25 gitu kan. Ini harus lebih besar daripada 0. Tadi itu untuk ngecek stabil nggak. Tapi kita bukan mau ngecek stabil atau enggaknya. Kita mau ngecek dia punya akar, dia berapa nilai K supaya dia punya sepasang akar kompleks. Nah, kalau dia eh, uniknya root Hurwitz itu, dia tuh punya sifat di mana underdam itu terjadi kalau 2 root dari baris S pangkat 1 dan S pangkat 0 itu membentuk membentuk pasangan kompleks. 2 rootnya itu gimana cara nyarinya? Caranya adalah ini kuadrat dikurang 4 kali yang bawah. Ini tuh sebenarnya rumus determinan. Kalian tau nggak rumus determinan yang B kuadrat min 4AC? Gitu. Tau kan rumus itu? Nah, jadi ini itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ini tuh adalah AC. Ini tuh B kuadrat. Gitu guys.
karena A-nya 0, kita menganggap A-nya kita menganggap A-nya 1 gitulah pokoknya. Jadi ini B kuadrat minus 4AC lebih kecil daripada 0. Ini berarti dia akarnya akan ada yang kompleks gitu. Nah, tapi ini tuh agak ruwet ya karena kayak kita mesti ngaliin ini sampai jadi persamaan kuadratik, nanti pindah ruas bla bla bla, terus akarin K-nya. Gitu. Pokoknya intinya sampai sini dulu aja. Karena sejujurnya aku ngerjain ini baru tadi dan kayak bikin materi ini baru tadi dan kayak nggak ada waktu untuk yang terlalu heavy on matematik gini. Tapi kalian kalau udah sampai bentuk persamaan ini kalian bisa lah ya untuk menemukan berapa nilai K-nya. Kan ini nanti bisa dikuadratin nih. Ini kuadrat. Terus nanti ya itulah bisa lah gampang. Intinya nyampe sini aja dulu gitu. Paham ya? Apakah ada yang membingungkan? Oh, nah, Kak, tadi yang B sama A sama C-nya tuh emang kalau di roots Ruiznya tuh S1, S pangkat 1 itu tuh pasti B atau gimana? Iya, iya. Tapi harus kita jabarin pakai root roots dulu. Itu karena sebenarnya kalau kalau bentuknya S kuadrat plus bla 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 S plus bla bla bla, itu tuh cara kita tahu dia underdam atau enggaknya, kita tuh bisa cari pakai determinan, which is rumusnya B kuadrat plus 4AC sama dengan sama dengan berapa gitu, lebih kecil daripada 0 gitu kan. Nah, tapi karena ini kita akar pangkat 3, jadi cara kita misahin si S kuadratnya itu untuk bisa pakai rumus si B kuadrat min 4AC atau rumus determinan itu adalah dengan cara kita kita bikin dulu nih root roots-nya, nanti di sininya tuh begini gitu, dipecahnya di sini. Aku kemarin nanya chat GPT kan, kayak tadi aku nanya chat GPT kayak cara aku bener nggak, kata dia benar, tapi dia tuh nyaranin cara satu lagi, caranya itu kalian nurunin dulu persamaan ini. Tapi jujur aku ragu sih, maksudnya kayak bukan ragu, kayak aku belum nemu aja instingnya kenapa harus kita turunin dulu ini jadi 3S kuadrat plus bla bla bla, terus dari turunan ini baru dicari determinannya. Nah, itu aku mungkin bisa, cuma logika aku belum nyampe aja mungkin ke sana. Kenapa harus diturunin dulu gitu. Tapi akhirnya aku pakai cara ini. Cuman mungkin kalau kalian penasaran boleh dicoba cara ini terus coba lagi yang diturunin dulu itu baru cari determinannya, siapa tahu hasilnya sama atau beda. Bisa dipahamin nggak? Kalau yang AC tuh aku masih bingung yang ininya sih Kak, kayak penentuan A yang mana, A C yang mana, A yang mana, C yang mana sama B yang mana kalau misalnya pakai yang root Ruiz itu. Oh, kalau yang lu sulit itu sebenarnya anggapan aja sih. Maksudnya kayak ini kita langsung anggap suku B dan ini AC gitu. Karena pemecahan root Hurwitz-nya tuh menimbulkan dia menjadi kayak gitu gitu. Enggak, Kalau misalnya gimana? eh Sorry, sorry. kalau misalnya S-nya pangkat 4 itu apakah S0 sama S1-nya tetap A, A B C-nya? Iya, harusnya iya. Karena AC itu tuh pasti S0. Cuma jarang sih kalau sampai pangkat 4 jujur jahat banget sih. Cuma kalau iya, iya. Kayak gitu. Oke, Kak. Yoi. Jadi, eh, kalau akar pangkat 3, dua yang atas ini akan menghasilkan satu akar. Nah, dua inilah yang menjadi penentu dua akar yang tersisa. Gitu. Makanya itu B kuadrat min 4AC gitu. Penurunannya tuh gimana ya penurunannya, kayak waktu itu mungkin pernah dijadiin Karaul kali ya, tapi aku juga lupa ini gimana. Begitulah pokoknya. Cuman ya yang ini. Nah, ini yang mesti di solve. Cuma mungkin teman-teman kalian ada yang lebih jago lagi menemukan metode yang lebih mudah, monggo diajarin juga. Aku juga penasaran. Oke, lanjut lagi ke soal PR ya. Ini kalau nggak salah PR kelasnya Bu Esti. Seingat aku. Ini soalnya aku ngambil yang bode diagram itu yang basic aja, yang kepisah gini, dan aku ngambil naik quiz tuh yang ada atasnya gitu ya, biar variasi. Karena aku nggak mungkin ngerjain semuanya. Jadi kalau diagram bode sama aja. Ini kita dikasih transfer functionnya ini, kita ubah dari domain S ke domain omega omega J. Terus kita cari magnitude-nya ini di akar-akar kali-kali-kali, dan tan-nya karena ini semua ada di bawah kan dia poles.
Jadinya dia itu selalu minus, minus, minus. Gitu. Dan ini tinggal dimasukin aja ke kalkulator sejujurnya. Abis ini aku akan berjanji aku membuat video tutorial kalkulator cara untuk soal ini ya. Aku contoh soalnya soal ini aja ya. Dalam bahasa Indonesia. Karena waktu itu aku kemarin bikinin buat Yuki. Karena dia kesusahan katanya. Kak, oh emang susah sih. Nah, dapat nih gambarnya. Nah, kamu kalian bisa lihat kenapa di sini aku nggak nyelipin angka-angka aneh. Ya karena emang akar-akarnya 100, 10, 1. Dan ini udah terwakili 1, 10, 100. Dan kalian bisa lihat nih, dari sini ke sini, ini ada sifat minus 3 dB. Dari sini ke sini, itu ada minus 20 dB per dekade. Ya kan, ini kan satu dekade nih. Ya kan, ini muncullah sifat-sifat dari um, si Bode gitu. Karena sifat-sifat Bode itu pasti ada titik di mana dia minus 3, dan nanti setelah dia minus 3, nanti dia jadi minus 20 gitu per dekade sebelum akhirnya landai. Nah, udah tinggal digambar kayak gini, jadi deh dapet Bodenya. Kalian ada yang mau ditanya nggak sih dari gambar Bode, dari cara menggambar Bode? Karena aku takutnya kayak, menurut aku gambar Bode tuh gitu-gitu aja. Tapi takutnya ada step yang, kenapa kayak gini Kak gitu. Ada nggak yang mau ditanya dari gambar Bode? Kayak harus sebanyak apa sih titiknya, atau harus gimana sih gitu. Aman ya, gambar Bode aman bisa lah ya. Karena ini basic juga sih bentuk yang ini. Nah, that's why aku gambar satu lagi. Bentuk yang ini. Tada. Yang ini itu ada pembilangnya. Ada numeratornya. Nah, cara nyari numeratornya itu sebenarnya sama aja. Dia itu cuman beda di, karena dia sifatnya di atas, dia pasti sudutnya positif, tannya positif, dan dia itu ya udah cara nyari magnitude itu sama aja. Ini kan 100 JW nih, masuk nih S berubah jadi JW. Ini juga berubah jadi JW. Nah, ini kan nggak bisa difaktorin nih. Kalau nggak bisa difaktorin, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Selalu aja. Kita masukin aja dulu JW-nya ke setiap S. Nah, terus kita kaliin yang bisa dikaliin kayak ini. Ini kan J kalau pangkat kedua jadi minus 1. Berarti kan dia jadi minus omega kuadrat ditambah 0,1 J omega ditambah 1 gitu kan. Nah ini kalian pisahin aja si uh, uh, real part sama imaginary part. Real part itu kan berarti satu sama dia. Kalian pindahin nih ke depan. Real part. Sama imaginary part. Atasnya biarin aja karena dia nggak ngaruh dulu. Maksudnya nggak perlu kita ubah apa-apa. Magnitude-nya itu berarti kan yang atas, seperti yang udah aku terangin, magnitude itu kan akar B kuadrat plus A kuadrat, di mana B itu imaginary part, dan yang ini tuh real kan. Nah, karena dia itu um, si atasnya itu seperti yang kalian lihat, dia itu cuman punya imaginary part, ya kan, dia nggak ada real part, nggak ada tambah tambah 10 misalnya gitu, nggak ada kan. Ya udah berarti kan dia tinggal akar 100 omega kuadrat gini kan. Nah, kalau ini diakarin kan jadi 100 omega lagi. Ya kan? Jadi nggak perlu dia apain. Udah dia diam aja gini. Set. Inilah magnitude-nya. Dibagi dibagi ini. Nah, ini kan kalau yang ini gampang ya. Kalau yang ini tinggal magnitude-nya tinggal masukin nih omega omega kuadrat 100, omega kuadrat 10. Nah, kalau dia bentuknya jadi kayak gini sama aja. Bedanya ini jadi real part, ini jadi imaginary part. Jadi ini satu real part kan, kuadrat ditambah 0,1 omega kuadrat gitu. Dimana ini tuh real part dan ini tuh adalah imaginary part gitu. Dapat deh fungsi magnitude-nya. Terus fungsi fasanya, ini udah aku jabarin. Untuk numeratornya, dia itu tidak ada minusnya di depan karena diletaknya di atas kan. Jadi dia tan aktan dari real, sorry, iya real, wait, salah, kebalik, aku kocak. Ini itu harusnya imaginary part, which is 100 omega bagi 0. Makanya dia jadi tahingga. Iya, gitu. Ya kan? Karena kan dia rumusnya kan arctan dari salah. Sorry, arctan dari imaginary bagi real kan. Nah, imaginary-nya yang atas tuh siapa? Imaginary-nya 100 omega kan. Berarti 100 omega dibagi 0 karena realnya nggak ada.
100 bagi 0, masukin langsung infinite atau tidak hingga, berarti tan inverse-nya kan 90. Nah, berarti dia udah nilainya 90. Tidak. Jadi yang eh, numeratornya itu fasanya tidak bergantung dengan omega. Jadi berapapun omeganya, untuk yang bagian atasnya itu pasti 90 fasanya. Udah, biarin aja let it be dia begitu. Terus kita lihat pindah ke fasa untuk denominator. Fasa untuk denominator ada minusnya, jangan lupa. Minus dari imaginary per real. Imaginary-nya ini, realnya ini. Udah. Berarti kalau disatuin rumusnya, ini sama ini, jadi ini. Karena kan rumus fasa kan ini kan, sigma fasa zero dikurang sigma fasa pol gitu. Dapatlah ini. Udah, di ujian sebenarnya kalau kalian nggak perlu manual masukin sini, hanya hanya perlu tapi kalian perlu declare ini karena kita yang dosen tuh harus tahu kalau lu tuh paham cara nyari magnitude sama nyari fasa dari suatu fungsi transfer gitu. Walaupun dalam perhitungannya nggak mesti banget kalian keluarin rumus ini gitu. Terus bikin tabel seperti biasa, gambarlah Nyquist-nya gitu. Tapi bisa juga ada yang membingungkan kayak gini. Kan misal aku udah nyari ini, terus ternyata uh, dia terlalu jauh gitu nih. Ini tuh sudutnya nggak variatif. Ini sudutnya tuh 90, 90, 0, minus 90, minus 90, minus 90 terus gitu kan. Padahal terus yang di tengah-tengah ini tuh berapa gitu sudutnya. Nah, kita kan logikanya kan gini ya. Ini kan 0 derajat nih. Terus kan ini minus 90. Nah, di sini kan ada minus 45 toh. Nah, kita kan butuh si minus 45 itu kan. Dan kita punya nih rumus ini. Angkanya bagus lagi 90. Nah, kalau ini minus 45 atau 45 derajat, berarti kan logikanya 90 dikurang ini, itu kan nilainya harus sama dengan 45 kan. Berarti kan 90 kurang dikurangin ini sama dengan 45, pindah ruas dia jadi minus 45, coret-coret, berarti dapatlah bahwa nilai ini itu harus sama dengan 1. Ya kan? Terus tinggal disama denganin, masukin ini ke kalkulator, dapat nih omeganya itu minus 95. Nah, ini aku bilang, kenapa nggak mungkin minus 1? Ya karena dia udah minus 1000 di sini. Nggak mungkin tiba-tiba dia omeganya di titik 45 derajat itu minus 1 panjangnya nggak mungkin. Kalau minus 1 panjangnya cuma segini kan? Ya nggak? Nah, sorry, bukan gitu. Maksud aku ini kan 1000. Itu sebenarnya bisa juga kita bilang kayak 1 dikali 10 pangkat minus 3 kan. Nah, 0,95 itu maksudnya 0,95 dikali 10 pangkat minus 3. Anggapannya gitu. Jadi dia dia anggapan dia adalah 950 panjangnya. Kurang lebih dia panjangnya segini. 950 lah. Gitu. Paham nggak? Magnitude-nya. Jadi sebenarnya kalau kalau kamu membuat diagram diagram Nyquist yang angkanya gede-gede banget nih. Ini kan kayak gini 1000, 10, bla 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 bla. Sebenarnya yang di sudut nolnya itu kalian itu kayak di faktorin keluar, paham nggak sih? Kayak ini misal dapetnya 1000 ya. Kalian tuh sebenarnya anggapannya ini tuh satunya gitu. Makanya kalau ditanya ini syaratnya stabilnya, dia di bidang kiri itu bukan bukan nggak boleh minus 1, tapi dia nggak boleh minus 1000. Paham nggak sih? Masuk akal nggak? Kayak yang di plane kanan itu nggak boleh, yang di plane kiri itu tuh nggak boleh melebihi plane kanan. Jadi kalau misalnya di sini eh, 1 kali 10 juta gitu misalnya, di sini 10 juta gitu magnitude-nya. Nah, berarti di kanan batasannya itu bukan minus 1 lagi, tapi nggak boleh minus 10 juta gitu. Aku tuh belum nemu soal Nyquist yang tidak stabil, makanya aku nggak bisa ngasih contoh yang nggak stabilnya perhitungannya gimana gitu. Tapi logikanya cara cara ngerjain soalnya gitu. Nah, oke, ini kan berarti 0,95 itu kan berarti kalau dalam skala 1000 itu kan berarti kan 950. Berarti dia panjangnya magnitudo 950 dengan sudutnya itu minus 45 derajat. Nah, berarti dia ke sini nih bergeraknya dan ini kan 90 semua. Ya berarti dia
kayak lingkaran gitu jadinya set gini. Kayak gini. Sebenarnya kayak gini juga udah bagus. Tapi kalau misalnya kalian mau ikutin yang sampai atas ini, itu kan jadinya 90 derajat. Jadi gini, set. Balik lagi ke nol. Karena Nyquist itu sifatnya simetris. Gitu. Apakah aman? Aman ya? Oke, mantap. Nah, ini soal terakhir. Aku di sini cuma ngerjain sampai B. Karena yang C-nya belum selesai. Dan ini yang soal mirip kayak gini tuh udah dibahas di soal yang nomor 3 kuis kelas Payul. Mungkin ini akan dibahas oleh Abdi nanti waktu belajar lead kompensator bla 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 kan nanti diperdalam sama dia. Nah, untuk soal ini pertama-tama gambar diagram bodoh dulu. Caranya sama aja. Kalau ini nggak bisa difaktorin, tidak usah mempersulit diri sendiri. Tinggal dimasukin aja omega omega J-nya, dikaliin, pisahin si imaginary dan real komponennya. Yang S plus 10 udah sederhana, biarin aja dia. Ngikut aja terus tuh sampai akhir. Dapat nih fungsinya, dapat juga fungsi fasanya. Baru kita masukin ke kalkulator angkanya. Nah, nih kayak gini nih. Ini kan ada angka 8 nih, lucu kan angka 8 nih. Aku iseng aja masukin angka 8 di sini untuk tahu sudutnya berapa biar gapnya tuh nggak terlampau gede gitu dari 3 minus 35 tiba-tiba langsung jedar ke 200 gitu. Boleh sih mau masukin 8, mau masukin 4, bebas aja mau masukin minus 10 tapi mau masukin 10 pasti ada sih tapi 10 pasti ada. Gitu. Dapat nih gambar magnitude-nya. Dapat juga fasanya. Nah, yang mau aku bahas dari soal ini adalah soal B-nya. Determine the stability properties of GS based on its phase margin and gain margin. Enaknya ya kalau mau kalian mengetahui stabilitas berdasarkan phase dan gain margin, saran dari aku gambarinnya itu sejajar si magnitude bode sama phase bodenya. Karena itu akan mempermudah kalian dan itu sudah mempermudah aku di UAS aku tahun lalu. Nah, makanya ini kan sebenarnya udah gambarnya kan, tapi aku satuin di bawah biar gampang, ya kan? Kita cari gain marginnya dulu. Gain margin itu diperoleh saat apa? Saat fasanya 180. Ini 180 di mana? Ini kan fasanya. Tek, 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 tek. 180 itu frekuensinya berapa? 10. Nah, frekuensi 10, dia berapa gain marginnya? Di sini. Dia itu kurang lebih di minus 60-an lah mungkin ya. Nah, harusnya kan di gain margin itu 0 kan? Batasnya 0 kan? Nah, berarti dia masih ada minus 60 lagi. Dia masih jauh nih dari batasnya. Harusnya 0 kan? Ini kan nolnya. Nol di mana ya? Nolnya di sini nih. Ini 0 untuk dB-nya 0 dB di sini. 0 dB di sini. Berarti jarak dia gain marginnya itu segini nih. Ya, berarti masih stabil kan? Masih bisa digeser-geser lah ceritanya. Masih bisa dikasih gain lagi karena dia masih ada gap, masih ada marginnya. Dapat tuh gain margin stabil dari gain margin, dari sisi gain margin. Dari sisi phase margin. Nah, phase margin itu kan fase saat 0 dB. 0 dB kan di sini. 0 dB kan di sini ya, di garis ini. Ternyata dia itu tidak menyentuh 0 dB sama sekali di titik manapun. Dia mulai dari minus 40 karena memang begitu, dia mulai dari minus 40. Enggak, sebenarnya dia mulai dari minus 38. Kalau kalian mundurin lagi ke 10 pangkat minus 3. Cuman aku gambarnya cuma dari 10 pangkat minus 2. Tapi tetap aja, either way dia tidak menyentuh 0 dB. Berarti kurvanya itu tidak pernah menyentuh 0 dB. Makanya sistem selalu stabil. Dan di 180 derajat, dia itu fasa, di, kan sebenarnya kalau misalnya mau nyari phase margin, saat 0 dB, fasanya berapa? Maksimalnya fasanya saat 0 dB itu di minus 180. Sementara dia kena 0 dB aja nggak pernah gitu. Makanya sistemnya dinyatakan selalu stabil. Gitu deh untuk gain dan phase margin. Apakah ada yang mau ditanya? Aman ya? Kalau aman, mungkin dari aku segitu aja dulu. Karena materi Nyquist dan Bode sebenarnya nggak terlalu banyak.
Cuma mungkin dia bisa diutak-atik aja kayak dari sini dimiringin ke nyari stabilitas apa gitu-gitu. Cuman eh, menurut aku, saran aku kerjain soal PR kelasnya Bu Esti karena biasanya ada yang diambil dari situ soalnya. At least kalau angkanya nggak sama, tipenya mirip, bentuk soalnya mirip. Ya misalnya kayak gini. Ya mungkin nanti diambil nanti atasnya diganti jadi 50, bawahnya jadi 0,2, misalnya kayak gitu. Jadi aku sangat menyarankan untuk ngerjain soal PR Bu Esti. Terus, oh nanti aku ngasih tutorial kalkulator, tolong diingetin aku takut lupa. Karena penting banget, karena menurut aku kalau manual tuh nggak mungkin, karena waktunya tuh kalau kalau baik 120 menit, kalau payul jahat 100 menit doang ujiannya. Dan semuanya gambar biasanya, kayak root locus gambar, Nyquist gambar, Bode gambar, gain margin gambar. Jadi kayak harus agak buru-buru, nggak buru-buru sih ya, tetap teliti juga. Mudah sih itu aja paling. Oh, terus aku mau ngasih tahu beberapa website yang bisa bisa dipakai untuk em, kalau kalian malas pakai MATLAB, sebenarnya aku urge kalian untuk pakai MATLAB dong, tolong gitu. Tapi makan waktu ya, nanti belajar MATLAB lagi dan lalala. Jadi aku ada beberapa website yang aku saranin kalau kalian ngerjain soal, ngoreksinya pakai website ini. Kalau untuk root locus, itu websitenya root locus generator. Root locus generator. Aku paling suka pakai yang Swarthmore College. Di sini ya. Aduh, dia loadingnya lama lagi. Nah, tapi ini, kalian bisa masukin ini persamaannya kayak gini, nanti dia langsung keluar gambar root locusnya. Itu membantu banget untuk ngoreksi root locus kalian tanpa MATLAB. Sebenarnya aku nyanyi pakai MATLAB lagi-lagi. Cuma kalau nggak bisa ya udah ini aja. Ini udah membantu banget. Dan di sini kalian bisa lihat kayak show only the locus, terus bisa dilihat kayak asimtotnya, yang mana garis asimtotnya, yang mana breakout and break in pointnya, terus yang mana. Tapi jangan dipakai pas ujian. Awas aja kalau ada yang pakai ini pas ujian buka HP. Terus angle of departure of ininya, dan ini kayak tuh kapan dia cross imaginary axis-nya, dan dia ngasih tahu nih titiknya di mana aja nih, di K sama dengan satu, saat K sama dengan satu di segini gitu. Ini membantu aku banget. Mungkin ini nanti uh, aku tuh bisa 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 copy link ini nggak sih? Copy link. Aku taruh di file tutor aja ya. Jangan lupa dikasih tau ke teman-temannya juga. Ini sebenarnya udah aku kasih di ini sih, di apa, file tutor ini. Terus itu untuk gambar root locus, aku favorit aku itu. Terus kalau Nyquist dan Bode itu aku saranin banget pakai apa namanya? em, aduh, lupa lagi. Wolfram Alpha. Ini, pakai ini. Karena dia itu bagus gambarnya, lumayan jelas dan bisa bantu banget ngoreksi. Jadi kayak dari pas kalian bikin tabel, lama lagi lama loadingnya. Nih misal cara aku belajar ya untuk biar cepet kita tahu insting bener atau enggak. Kan aku bikin tabel nih, yang ini nih, yang ini. Nah, terus aku tuh biasanya udah nge-generate gitu tuh di laptop, make Wolfram Alpha atau make root locus diagram tadi gitu. Eh bentuk Nyquist-nya yang benernya, ya kan. Nah, nanti kan value-nya kelihatan tuh. Ntar kalau misalnya aku lihat nih, oh, kok dia nggak nyampe minus 200 ya, kok gue nyampe minus 200, itu udah pasti tabel kita tuh udah pasti salah gitu. Jadi membantu banget karena kan gambar tuh makan waktu ya. Jadi kayak at least dari ngerjain ininya lu udah tau lah arah pengerjaan soal lu tuh udah hancur atau masih on track gitu. Nih udah mau keluar nih. Mana sih, lama banget demi Allah dah. Nah, tuh. Dia kayak hmm, nah dia kayak gini. Kalau lu masukin Nyquist plot of transformation bla bla bla, itu tuh dia langsung udah ada Nicholsnya, bahkan ada Nicholsnya. Dan ada Bode plot, ada fasenya, dan ada Nyquist-nya. Dan di sini kalian bisa juga ngelihat, walah kalau pakai iPad nggak bisa ternyata. Kalian di sini di belakang sini nih, di belakang tulisan enlarge data and customize ini ada tulisan
show, gain margin, and face margin. Itu bisa juga dilihat di sini. Jadi aku nyaranin banget untuk ngoreksi jawaban kalian lagi belajar itu pakai ini. Dan mungkin kalau ngerjain PR dan kepepet mungkin bisa pakai ini juga. Tapi jangan pakai pas ujian. Ini dua link ini ya untuk belajar, untuk ngoreksi. Oke, dari aku segitu dulu. Nanti nanti filenya aku kasih, terus aku insya Allah akan membuatkan tutorial menggunakan kalkulator. Tapi kalian sebenarnya dapat belum sih tutorial yang kalkulator dari Raul? Ada yang bisa menjawab tidak? Udah, Kak. Oh, udah dapat. Oh ya udah pakai itu. Ya kayak gitu caranya. Udah bisa kan berarti? Iya, Kak. Oke, mantap. Untuk ngoreksi gambar root locus Nyquist sama Bode. Ini dua ini. Oke, dari aku segitu dulu. Nanti filenya aku share. Makasih teman-teman. Semangat ujiannya. Nanti materi sisanya dari Abdi ya. Mungkin dia juga ngasih catatan rangkuman sih kalau dia. Kalau aku jujur aku jarang merangkum, jadi langsung ngaco. Makasih semuanya. Udah boleh live ya. Dadah. Aku live ya. Iya, Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak.